Meninggalkan sholat apakah bentuk kekufuran? Iya, jelas. Tidak sholat, tidak saum, tidak zakat, tidak haji, berzina, minum khamar, berjudi, ini semua perbuatan kufur. Lalu bagaimana pelakunya? Otomatis kafir? Tidak. Tidak. Ya, ditanya dulu. Kan untuk mengkafirkan kan ada konsekuensinya. Ya, sebab kalau kita katakan, oh dia udah kafir, berarti salamnya jangan dijawab, jangan ngasih salam duluan. Kalau mati jangan dimandikan, jangan dikafani, jangan disolati, jangan dikubur di pekuburan kaum muslimin. Ini kan berat. Sementara dia selama ini kadang sholat, kadang ke masjid, kelihatan Jumatan. Mosok mati kita tidak sholati? Ya, gara-gara dia kafir. Nah, oleh karena itu harus iqamatul hujjah. Ditanya dulu, Anda tidak sholat karena apa? Ya, dia jawab, bagi saya nggak penting sholat. Nggak perlu. Yang penting hati baik. Yang penting baik kepada sesama. Nggak perlu sholat itu. Nah, berarti dia telah kafir. Lalu iqamatul hujjah. Ini kita berbicara tentang hukum Islam ya. Lalu iqamatul hujjah artinya dia dipanggil oleh penguasa. Di kita sih enggak ya. Kalau di Saudi misalnya, atau mungkin di mana, Brunei misalnya, atau zaman dulu lah ya. Zaman dulu di Saudi, di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Syam. Seperti itu. Kalau ada orang mengucapkan kalimat kufur, dipanggil. Ya, hukuman mati. Gitu ya. Kalau dia mengatakan, ya sudahlah, daripada saya hukum mati bagi saya, mulai sekarang saya mengatakan sholat wajib. Misalnya. Ya, ini contoh saja. Ya sudah, dibiarkan. Perkara dalam hatinya tetap meyakini sholat tidak wajib, urusan dia dengan Allah. Urusan hakim, urusan penguasa dengan dia sudah taubat katanya. Beda ketika mengatakan, enggak, saya enggak mau cabut keyakinan saya. Bagi saya sholat memang tidak wajib. Lebih baik saya dihukum mati daripada saya mengatakan bahwa sholat wajib. Maka dibunuh dia, jangan dimandikan, jangan dikafani, jangan disolati, jangan dikubur di pekuburan kaum muslimin, dan umumkan kepada kaum muslimin bahwa dia telah kafir. Itulah Ja'ad bin Dirham, itulah Jaham bin Sofwan, itulah Ibnu Arabi, itulah Syekh Siti Jenar, pernah di negeri kita ini. Karena kalau kita telusuri, insya Allah di negeri kita ini pernah tegak daulah Islamiyah, terutama di tanah Jawa ya. Maka dihukum mati Syekh Siti Jenar karena nggak mau tobat, meyakini bahwa aku adalah Allah, Allah adalah aku. Allah bisa menyatu dengan saya bisa menyatu dengan Allah. Disuruh tobat oleh para dai hari itu, nggak mau, maka terpaksa dihukum mati. Dengan demikian nggak mudah. Oh, si fulan kafir, si fulan kafir, si fulan kafir karena mengatakan puasa Ramadan nggak wajib. Nggak boleh. Si fulan kafir karena mengatakan jilbab nggak wajib. Nggak boleh. Kan belum iqamatul hujjah. Dan untuk iqamatul hujjah nggak sembarangan, nggak mudah. Bukan kita yang sanggup, tapi penguasa. Ya. Ada yang mengatakan bahwa replika Ka'bah itu sebuah kemungkaran. Benarkah itu? Saya tidak tahu ya. Tentu harus dengan dalil. Ya. Kecuali untuk penghinaan. Kan biasanya bukan untuk penghinaan ya. Ya mungkin untuk apalah. Ya secara pahala juga nggak ada. Karena untuk mengatakan itu baik, berpahala kan harus ada dalil. Mana ada dalil? Ya mungkin mubah-mubah saja. Bagaimana ketika menghitbah seseorang lalu ditolak karena manhajnya salaf dan dikatakan wahabi? Ya ini bagian dari risiko ya. Ini bagian dari risiko. Ya. Berapa banyak orang yang soleh, taat,
justru dibenci. Justru masyarakat antipati. Ya. Apalagi di akhir zaman kan kaqabdil jamrah. Di akhir zaman itu nanti yang berpegang kepada sunnah-sunnahku, kata Nabi, yang betul-betul beragama seperti agamaku dan para sahabatku, kaqabdil jamrah. Itu seperti memegang bara. Panas. Kalau terus dipegang, ya teruslah panas. Kalau dilepas, ya nggak panas, tapi lepaslah sunnah Nabi SAW. Artinya sudah tidak berpegang dengan Islam yang sempurna. Jika datang salat Jumat tapi khatib sudah berkhutbah, haruskah salat tahiyatul masjid? Ini sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya. Ketika Nabi mengatakan, salatlah dulu 2 rakaat. Salatlah dulu engkau 2 rakaat. Itu Nabi sedang apa? Sedang khutbah Jumat. Jadi ketika beliau sedang khutbah Jumat, datang seseorang, langsung duduk. Langsung duduk. Kata Nabi, sholat dulu 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, dari sini keluar hukum bahwa khatib boleh berbicara dengan jamaah. Jamaah boleh berbicara dengan khatib. Yang tidak boleh adalah jamaah dengan jamaah. Untuk jamaah dengan jamaah tidak boleh berbicara. Adapun jamaah dengan khatib boleh. Banyak contoh bagaimana Nabi berdialog dengan jamaah. Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang Arab Badui, ya Rasul, ternak-ternak kami mati. Ya Rasul, tanaman-tanaman kami mati. Berbulan-bulan tidak turun hujan. Mohon engkau berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Nabi langsung mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah, minta supaya hujan. Tiba-tiba langsung gelap mendung. Tangan Nabi belum diturunkan, hujan sudah turun duluan. Ya, ini luar biasa doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terulang lagi di zaman Umar, tapi yang berdoa adalah Abbas. Hari itu juga. Ya, walaupun tidak secepat Nabi itu, tapi hari itu juga. Kalau tidak salah siang Abbas berdoa atas permintaan Umar, sebelum sore sudah hujan. Itulah para salaf kita. Sementara kita berkumpul ribuan orang di lapangan, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah, tapi nggak hujan-hujan. Sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Ya, kenapa? Tentu kita tahu jawabannya. Ya, kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan maksiat. Sementara Rasul dan para sahabat begitu taatnya kepada Allah, begitu dekatnya dengan Allah, maka begitu berdoa cepat sekali dikabulkan. Apa hukum sumpah yang menyebut nama selain Allah? Syirik. Syirik. Demi langit, demi bumi, demi Jibril, demi Rasulullah, demi A, demi B, demi C. Syirik. Menyekutukan Allah. Haram kita bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Mana lebih besar dosanya? Bersumpah demi langit, demi bumi, demi Rasulullah dengan berzina. Lebih besar mana dosanya? Bersumpah dengan nama selain Allah jauh lebih besar dosanya. Kenapa? Karena besar kecilnya dosa terserah Allah, bukan terserah akal logika nurani. Kalau terserah akal logika nurani, ya iyalah, apa salahnya? Cuma demi Rasulullah doang, cuma demi Jibril doang. Kok lebih dosa daripada berzina, minum khamr, berjudi? Karena yang bikin aturan adalah Allah. Allah bikin aturan seperti itu. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah, telah berbuat syirik. Ya, jauh lebih besar dosanya daripada berzina, minum khamr, berjudi, korupsi, dan seterusnya. Bagaimana ketika kita dikatain Wahabi? Itu kecil Rasulullah dibilang apa? Majnun, sahir,
Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu gila. Maka penilaian manusia nggak usah pusing. Mau dibilang apa? Mau dibilang Wahabi, mau dibilang PKI, mau dibilang apa, ya biarin aja orang. Kalau Allah yang mengatakan kita kufur misalnya, kita sedih. Ya. Orang biarin aja. Apa hukum ulang tahun? Haram. Haram. Ya. Karena ulang tahun ini tidak menghargai akal. Iya kan? Apa hubungannya hari kelahiran kita dengan lilin, tiup lilin, nyanyi? Ya. Ini dihubung-hubungkan, kan jadi nggak punya akal. Gitu ya. Dan sebuah kesombongan. Ya. Nih, kalian harus tahu nih. Kalian harus makan-makan nih, kalian harus ini. Karena ini hari kelahiran saya. Ini kan sebuah kesombongan. Semua orang punya hari kelahiran. Dan nggak ada hubungannya hari kelahiran dengan nasib, dengan ini, dengan itu. Ya. Dan tidak syak lagi ulang tahun, yang pertama kali ulang tahun siapa? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, atau siapa? Yahudi dan Nasrani. Ya. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Rasul dan para sahabat, tabi'in, atba'ut, nggak kenal itu ulang tahun. Ya. Hari ini aja kaum muslimin ikut-ikutan Nasoro. Kalau Nabi Isa ulang tahun, Natal, kenapa Rasulullah nggak kita ulang tahunin? Ini ngarang. Rasulullah 23 tahun menjadi Nabi, menjadi Rasul, tidak pernah mencontohkan ulang tahun. Ulang tahun bahasa Indonesia ya. Bahasa Arabnya Maulid Nabi. Apa hukum puasa Senin Kamis terus-menerus? Apakah boleh? Ya boleh, karena memang sunnah. Ya. Puasa setiap Senin, puasa setiap Kamis, terus sampai mati, boleh. Yang tidak boleh, ada yang lebih baik, lalu dia tinggalkan karena ngeberatin puasa Senin misalnya. Ya. Demi belain puasa Senin, maka ada sholat mayat, ada pengantaran mayat, dia enggak. Gitu. Atau yang wajib misalnya jadi nggak cari nafkah, atau ibunya minta ditemenin, dia nggak nemenin karena sedang puasa Senin Kamis, itu yang tidak boleh. Ya. Kalau ada yang lebih besar, batalkan puasa Senin Kamis. Menemani ibu kita makan jauh lebih besar daripada puasa Senin Kamis. Maka kita temani ibu kita ketika beliau minta kita menemani. Wallahu. Habis? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.